Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Dengan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan peta rute kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berikut ini ya. Selain Belanda, bangsa-bangsa Barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, dan Inggris. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pertama, kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Bartolomeus bermaksud melakukan pelayaran ke India namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Selanjutnya, Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Habre dan Francisco Serra. Yang kedua, ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu besar seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan EIC terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India atau ke Asia Selatan dan Asia Timur. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, maka muncullah persaingan antar pedagang. Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan VOC yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Sedangkan Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Booth. Ia yang mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun, kemudian pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta atau sekarang disebut dengan Jakarta karena VOC memandang bahwa Jawa lokasinya lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta atau pengusaha bagian wilayah Banten memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada EIC. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Jayakarta dan Gubernur Jenderal VOC John Peter membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta. Sekaligus memohon izin agar kantor dagang Inggris dicabut.
Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan oleh Raja Banten. Momentum inilah yang kemudian menjadi mata rantai kekuasaan VOC dan Belanda pada masa berikutnya. VOC menikmati keleluasaan dan kelonggaran yang diberikan oleh penguasa Banten. Jayakarta oleh VOC diubah nama menjadi Batavia. VOC mendirikan benteng sebagai tempat pertahanan, pusat perdagangan, dan kantor pemerintahan. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan miliknya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia? Jika kalian belum memahami, kalian bisa bertanya melalui WA atau chat di Google Classroom kalian. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.